Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Dr. Intan, dokter jaga pada siang hari ini. Saya cek identitas dulu, Bapak apa benar dengan Bapak Dewa, usia 58 tahun, pekerjaan sebagai petani dan alamat tinggal di Jalan Subita. Benar Bapak ya, baik. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi sebelumnya, di sini Bapak mengeluhkan tidak dapat berkemih sejak sejam yang lalu, di mana Bapak juga memiliki riwayat pembesaran kelenjar prostat. Nah, di sini berdasarkan pemeriksaan tanda-tanda vital juga dalam keadaan normal. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini sepertinya perlu tindakan pemasangan kateter urin untuk membantu mengeluarkan urin sehingga sistem pengemihan menjadi lancar. Selain itu juga membantu kami dalam mengevaluasi urin yang dihasilkan. Nah, prosedurnya nanti saya akan memasukkan selang kateter tersebut ke dalam lubang genitalia Bapak yang mungkin saja akan menimbulkan nyeri. Tetapi tenang saja Bapak, alat tersebut sudah tersterilisasi dan dengan tindakan yang aseptik. Nah, tentu tindakan tersebut juga memiliki faktor risiko dan komplikasi seperti terjadinya nyeri, lalu rasa tidak nyaman, infeksi, dan juga bisa terjadi perdarahan. Tetapi tenang saja Bapak, saya akan melakukannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Apakah Bapak bersedia dilakukan tindakan tersebut? Baik, jika bersedia Bapak, Bapak saya mohon untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya untuk mempermudah saya melakukan pemeriksaan dan tidur terlentang di bed yang sudah disediakan. Sembari itu saya akan melakukan persiapan alat dan melakukan cuci tangan. Baik, di sini alat-alatnya sudah diletakkan di atas meja yang steril dengan alat-alat juga dalam keadaan steril, di mana sudah ada handscoon steril, handscoon non steril, spout dengan dua ukuran, ada yang 12 cc dan 20 cc, Hipafix, duk steril, lalu ada selang kateter atau volley kateter ukuran 16F, lalu ada urine bag dan ada bengko atau nirbeken, ada kasa steril yang sudah berisikan betadine dan kasa steril berisikan NaCl, cairan antiseptik, dan tabung penampung urin. Nah, selanjutnya di sini saya akan lakukan cuci tangan dan mengenakan handscoon steril. Baik, selanjutnya di sini kita lakukan desinfeksi pada bagian genitalia pasien dengan menggunakan kasa steril yang sudah berisi betadine, di mana kita aplikasikan dengan gerakan memutar dari dalam keluar, mulai dari gland penisnya, lalu menuju daerah korpus penis, sampai ke daerah pubis dan di daerah dekat anus. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempersempit lapang pandang tindakan dengan menggunakan duk steril. Dan di sini saya akan letakkan nirbeken atau bengko untuk sebagai alas apabila ada cairan atau urin yang tumpah. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan cairan analgetik dan juga pelicin agar nanti kateter mudah dimasukkan dan pasien tidak merasakan nyeri. Nah, dimana ibaratkan di sini sudah terisi cairan lidokain dan juga jelly dengan dosis 1:5 atau cairan silokainnya, dimana saya menggunakan dosis 10 ml. Nah, Bapak di sini saya akan menginjeksikan cairan agar nantinya kateter mudah dimasukkan dan Bapak tidak merasakan nyeri ya. Baik, Bapak bisa tarik nafas. Baik, nah selanjutnya di sini kita dapat memasukkan kateter urinnya, dimana di sini Bapak saya izin memasukkan di daerah orificium uretra eksterna pasien. Kita masukkan, lalu kita dorong pelan-pelan. Nah, kita dorong sampai apabila sudah sampai di bulbo membranosa, maka kita instruksikan pasien untuk tarik nafas. Baik Bapak, saya mohon untuk tarik nafas supaya sphincter ataupun otot-ototnya rileks. Kita dorong lagi. Kita dorong sampai ke daerah buli-buli, di mana biasanya ditandai dengan adanya urin yang keluar di lubang kateter. Kita dorong lagi pelan-pelan sampai cabang dari kateter itu menyentuh meatus uretra eksterna dari pasien. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan pengembangan balon dari selang kateter dengan menggunakan spuit yang sudah berisi dengan air steril, di mana di sini saya menggunakan dosis 10 ml, di mana dosisnya dapat 5 ml ataupun 10 ml. Permisi Bapak ya. Baik, setelah itu di sini kita mengecek apakah balonnya sudah mengembang atau tidak dengan melakukan sedikit penarikan. Baik, di sini sudah terfiksasi. Nah, selanjutnya di sini kita sambungkan kateter urin, selang kateter urin dengan pipa dari urine bag. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu urine bag-nya sudah tertutup rapat. Lalu kita sambungkan.
Nah, apabila sudah tersambung seperti ini, kita lakukan pengecekan kembali apakah sudah terfiksasi. Baik, di sini sudah terfiksasi ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan lakukan pelepasan dari duk sterilnya. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menilai dengan cara selanjutnya di sini saya akan melakukan fiksasi di daerah selang kateter pasien. Dengan menggunakan hipafix ataupun plester berbentuk V. Baik, setelah terfiksasi dengan baik, di sini kita menilai apakah urinnya sudah keluar dengan baik dan mengisi urin bag dengan baik. Nah, apabila sudah terisi dengan baik, kita lakukan evaluasi lagi beberapa menit ataupun beberapa jam kemudian. Nah, dimana setelah kita lakukan evaluasi itu dengan cara mengeluarkan urin yang sudah tertampung di urin bag ke botol penampung urin. Kita ibaratkan ini merupakan botol penampung urin. Kita kendorkan. Nah, setelah itu kita dapat kunci kembali. Nah, urin yang sudah tertampung di botol penampung urin, kita dapat nilai jumlah, warna, serta kekeruhannya. Setelah itu, Bapak di sini tindakan pemasangan kateternya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeragakan pelepasan dari kateter. Baik Bapak, di sini setelah dilakukan evaluasi dan juga di sini juga Bapak tidak mengeluhkan adanya keluhan tambahan lainnya, untuk pemasangan kateter urin sudah bisa dilepas. Apakah Bapak bersedia untuk dilepas kateter urinnya? Bersedia ya. Baik, kalau begitu di sini saya akan mempersiapkan alat-alat dan menggunakan handscoon. Nah, di mana pertama-tama saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan menggunakan handscoon yang non steril. Nah, setelah itu di sini sebelum mulai tindakan kita pastikan terlebih dahulu urin bagnya itu sudah kosong atau sudah ditampung di bag penampung urin. Nah, setelah itu baru kita melakukan pelepasan dengan pertama-tama melepas fiksasi yang di daerah proksimal paha. Dimana kita dapat menggunakan kasa steril yang sudah berisi NaCl. Setelah itu kita buka. Baik. Nah, setelah itu di sini kita lakukan pengempisan balon dengan cara melakukan aspirasi menggunakan squid. Kita lakukan aspirasi. Baik. Setelah itu kita dapat menarik kateter keluar secara perlahan. Baik, apabila terdapat kemacetan kembali, kita dapat melakukan aspirasi kembali sampai selang kateternya benar-benar bisa keluar. Baik, seperti ini sudah keluar. Lalu selanjutnya kita pisahkan selang kateter dengan urin bagnya dan kita letakkan di tempat desinfeksi. Baik Bapak, di sini untuk pelepasan kateternya sudah selesai. Saya mohon untuk Bapak tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat terlebih dahulu. Dan apabila kedepannya masih ada keluhan, Bapak bisa menghubungi saya kembali ya. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh.